Presiden tidak boleh salah. Ya. Yang salah itu anak buah. Di dunia internasional begitu dipuja dan diagung-agungkan seorang Joko Widodo, putra Indonesia yang luar menggetarkan dunia, Pak. Brother, proyek ijazah palsu itu adalah proyek uang besar, bertahun-tahun. Pendana besar di balik gerakan membongkar ijazah dan skripsi palsu dari Jokowi. Ini dia apanya ya, para buzzer Algozo buzzer Algozo ini sudah diterjunkan untuk memframing seolah-olah ada yang mendanai, ya, terutama yang sekarang koar-koar itu si Sylvester, ya, lulusan Universitas Ruko 3 lantai yang sudah ditutup oleh Dikti, ya kan? Kita nggak perlu sebutkan universitasnya, nanti tambah balu dia. Pester. Walaupun di belakang mereka ada bohir-bohir juga nih, ya kan? Bohir-bohir. Iya kan, ini kan nanya kayak Abraham Samad, Roy Suryo, terus si siapa, Refli, Tifa, sampai si Rismon, terus apa namanya, Rijik. Ini kan pion doang. Bukan siapa-siapa gitu loh. Ada orang yang orang di belakangnya ada gitu. Kita udah tahu siapa. Berarti orang benar seperti yang dikatakan, dikonfirmasi oleh Pak Ali Ngabalin. Oh iya dong, kan sekarang begini, mereka melakukan perjalanan segala macam, uang dari mana gitu loh, ya kan? Kan harus ada dana yang keluar di sini. Emang Roy Suryo mau keluarin uang, Tifa mau keluarin uang, Abraham Samad mau keluarin uang, ya kan? Ya, untuk mereka segala macam, kayak kemarin ke Solo, mereka berapa bus gitu loh, makannya, tinggalnya di hotel, ya kan? Siapa yang mau biayain? Ya, Sylvester, walaupun hidup saya sederhana, tapi saya tidak perlu hidup menjadi penjilat seperti kau untuk komisaris, ya. Nggak perlu saya menjilat, walaupun hidup saya nggak seperti kau, ya. Saya hidup dari karya saya. Google dulu buku saya di Amazon, harganya mampu nggak kau beli, ya. Enak kali kau menuduh-nuduh, kau mentang-mentang kau di sisi apa kau, ya. Kekuasaan rezim akan berganti, kita lihat nasibmu ke depan. Konyol kali memang, ya. Orang menilai saya ada yang dibayar lah, Bu Tifa ada yang bayar lah, Pak Roy ada yang bayar lah. Aduh, parah kalian ini, ya. Terutama saya, jauh-jauh datang dari Baligi. Bayar mana lah dulu coba? Rp1 pun tunjukkan dulu. Ada PPATK di sana segala macam. Orang mau berjuang untuk negaranya, kasih kesempatan. Bayar sendiri kok, berjuang sendiri. Semua juga para lawyer-lawyer yang membackup kita itu semua gratis, biaya sendiri. Rapat ke sana ya transport sendiri, biaya tol sendiri, terus biaya parkir sendiri, semua sendiri, berjuang untuk republik ini. Gitu loh. Jadi intinya masih ada di republik ini orang yang mau berjuang untuk republik ini walaupun tak dibayar. Itu loh, ya. Yang masih sayang sama negara ini, yang nggak perlu dibayar, nggak perlu dikasih komisaris. Kalau saya ingin menjilat, saya bilang aja ijazah Joko Widodo dan lembar pengesahan skripsinya asli. Langsung saya dapat komisaris seperti si Damanik itu, ya. Tapi saya memilih untuk tidak menjadi penjilat, karena penjilat adalah hidup yang paling hina bagi saya di dunia ini. Ya. Hidup yang paling hina adalah orang yang menjadi penjilat. Sekali Anda penjilat, maka Anda akan menjadi sampah sampai selamanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rismon Sianipar ya akhirnya buka suara dan bikin geram sekali kepada Ngabalin ya. Kita tahu Ngabalin ini adalah seorang penjilat ulung ya. Apalagi dulu Ngabalin dikasih jabatan sebagai tenaga ahli kepresidenan ya.
Dan sampai sekarang pun Ngabalin masih membela Jokowi sampai mengatakan Jokowi orang soleh ya, kata Ngabalin. Nah, di dalam kasus dugaan ijazah palsu ini ya, Ngabalin mengatakan membuat framing jahat terhadap Roy Suryo, Rismon Sianipar, Dr. Tifa, bahwa mereka didanai ya, digerakkan ya dengan dana besar. Nah, sampai Rismon Sianipar akhirnya menantang Ngabalin untuk membuktikan seperti dituduhkan oleh Ngabalin, dan membuat Rismon Sianipar ini sangat emosi sekali ya mendengar tuduhan-tuduhan dari Ngabalin. Coba langsung kita lihat statement dari Rismon Sianipar ya terhadap framing jahat dari Ngabalin ya. Oke, rekan-rekan semua ya, pecinta keadilan ya di Republik ini para algozo buzzer ya, buzzer algozo ini sudah mulai bergerak ya, seperti si Ngabalin atau Ngibulin namanya itu, yang sering pakai apa itu, buletin ini ya, identitasnya. Dan juga alumni Ruko University yang sudah ditutup oleh Dikti ya kan, si Sylvester itu ya kan, sudah keluar para algozonya untuk memframing seolah-olah ya Pak Roy, Bu Tifa dan saya, Pak Rizal Fadila ya, dan Bu Kurnia, Bang Egy ya, itu ada bohir pendana besar di balik gerakan membongkar ijazah dan skripsi palsu dari Jokowi. Ini dia apanya ya, para buzzer algozo ya, buzzer algozo ini sudah diterjunkan untuk memframing seolah-olah ada yang mendanai ya, terutama yang sekarang keluar itu si Sylvester ya, lulusan Universitas Ruko 3 lantai yang sudah ditutup oleh Dikti ya kan, kita nggak perlu sebutkan universitasnya, nanti tambah balu dia. Pester memfitnah aja kerjamu ya untuk hidup ya. Saya ya Sylvester, walaupun hidup saya sederhana, tapi saya tidak perlu hidup menjadi penjilat seperti kau untuk komisaris ya. Nggak perlu saya menjilat walaupun hidup saya nggak seperti kau ya. Saya hidup dari karya saya. Google dulu buku saya di Amazon, harganya mampu nggak kau beli ya. Enak kali kau menuduh-nuduh, kau mentang-mentang kau di sisi apa kau ya. Kekuasaan rezim akan berganti, kita lihat nasibmu ke depan ya. Terutama si Sylvester ini sekarang ini, cuap-cuapnya keluar-keluar, ada bohir lah, pendana besar lah ya, kurcaci kau bilang kami. Nggak sanggup otakmu itu menelaah apa kajian ilmiah saya ya. Lulusan Ruko University 3 lantainya kau yang sudah ditutup ya. Yang kau bilang kurcaci ini asli lulusan UGM ya, S1 ya. Parah kali mulutmu itu bah. Makin kita biarkan, makin apa aku lihat ini si Sylvester ini ya, makin apa melonjak apanya, teori-teori konspirasinya ya. Memfitnah terus kerjaannya ya, menuduh kami memfitnah padahal saya pakai analisa ya, biar kau tahu dan nggak sanggup otakmu untuk menelaah itu ya. Bukan bidangmu ini, bidangmu apa sih di Ruko University 3 lantai itu yang sudah ditutup, apa rupanya apamu, kemampuanmu ya. Bilang kami apa namanya kurcaci mulutmu itu, aha, kau kurcacinya Jokowi kau, lulusan Ruko University kau 3 lantai kau yang sudah ditutup lagi. Jadi kalau sudah ditutup ijazahmu itu pun palsu itu Sylvester ya kan. Nak kali kau bilang kurcaci, ada bohir pendana besar, memfitnah lagi kau, menuduh kami memfitnah Jokowi. Itu lembar pengesahan skripsi itu bagaimana itu kau Sylvester sama Ngabalin? Pergi dulu kalian ke percetakan perdana, rekonstruksi dulu itu, menata-nata font itu. Bisa nggak tahun 85 secantik itu? Nggak pernah kalian, takut kalian ya. Saya lihat patternnya ya, polanya ya, para pengacara Jokowi ini atau para algozo, buzzer algozo ini sangat menghindari perdebatan tentang skripsi, lembar pengesahan skripsi yang sangat modern itu. Itu the weakest point mereka ya. Titik yang paling lemah yang dihindari
oleh para pengacara dan para buzzer, terutama Al-Ghozo buzzernya nih, ya, si Ngibulin sama si apa itu, si Sylvester, ya. Mereka ingin menggiring bahwa ini ada pendana besar, ya. Kau menuduh saya, Sylvester, ya. Kau bisa buktikan 1 rupiah pun ada yang mendanai saya. Jangan mulutmu itu memfitnah kau. Saya bukan dirimu. Ya, enggak butuh saya jadi komisaris kayak kau untuk menjilat. Enak kali kau. Jangan proyeksikan diriku sama dirimu. Ya. Penulis saya. Apa ada bukumu? Sylvester. Kau buka dulu Google itu, Amazon itu. Di Google Books banyak buku saya. Dan semua project. Ya, biar kau tahu project. Enak kali kau menuduh-nuduh orang kau. Mulutmu itu nggak kau jaga. Ya. Kita lihat ya di rezim bentar lagi. Apa ini saya kira. Ya. Ini Bang Rocky Gerung benar ini. Sylvester bukan lawan Anda, Bang. Biarkan mereka bergabung. Yang penting mereka tetap fokus pada sains. Iya, kita harus tetap fokus pada sains, tetapi harus kita counter juga ya opini-opini sesatnya Al-Ghozo buzzer ini, karena ya perlu karena mereka menuduh kami fitnah, sementara dia menjabar fitnah, gitu loh, ya. Dan bagi orang yang ingin debat, ayo ke Jakarta, ya, banyak yang mau debat. Jakarta face to face, dibiayain nggak mau. Mengaku apa mereka ya, nanti kita bahas itu di Sentana itu. Oke. Banyak kali buzzer cari makan tempat saya ini. Udah dihapus ya. Masih banyak juga. Oke. Ya, jadi ini perlu dilawan juga ya opini-opini apa ya. Si Sylvester lulusan Ruko University 3 lantai ini yang sudah ditutup ini makin banyak cuap-cuapnya saya lihat. Ya, kemarin ketemu di LC nggak berani dia menuduh saya ada bohir. Harusnya pada saat face to face itulah kau ngomong, Sylvester, kalau berani kau langsung di depanku, kau bilang, ya, kalian ada yang apa? Kau mau ada yang membiayai kau? Gitu, tanya, ya. Jangan beraninya kau cuap-cuap di podcast apa itu, ya podcast buzzer. Beraninya, ini ada pendana besar, ada apa, ini hanya kurcaci mulutmu, kau kurcaci. Lulusan Ruko University 3 lantai yang sudah bubar, dibubarkan dikti. Enak kali kau ngomong, bah. Mulut itu kayak nggak ada apanya. Kau menuduh kami, nggak tahu kau ilmu image processing apa? Isa juga Sylvester, ya, yang kau tahu itu bagaimana kau jadi menjadi penjilat kekuasaan untuk komisarismu itu yang kau tahu. Kalau kayak kaunya semua republik ini sudah hancur negara ini, ya, menjilat. Kau jawablah dulu bagaimana lembar pengesahan skripsi Joko Widodo itu secantik itu tahun 85, satu-satunya di dunia. Bisa nggak kau jawab itu? Sanggup kau menjawab itu? Ya? Atau kau rebel lagi seperti Baris Krim, ya, rada sentuh, terasa ada cekungan, nah handpress. Atau kayak gitu kau, atau berani kau datang ke mana kau, ke percetakan perdana itu di Jogja, kau buktikan dulu, begitu baru lawan debat Sylvester, ya, kau buktikan lembar pengesahan skripsi Joko Widodo itu bisa dibuat tahun 85, ya, jangan mulutmu kemana-mana mengatakan bohir, 1 rupiah pun tidak ada saya terima bohir, Mima, ya. Dasar kau. Ternak Mulyono datang ke sini untuk di-blok. Ada buat Sylvester kalian. Berapa trip udah habis? Minum dulu, bah. Ya, jadi makanya ya analisa saya, lembar pengesahan skripsi atau skripsi ini adalah the weakest point argumen baik Pak untuk Al-Ghozo buzzer seperti Ngabalin dan Sylvester dan lain-lain
berikut dengan para pengacaranya Jokowi itu. Ini yang paling dihindari, pengesahan skripsi yang sangat modern ini, ya, yang para pembelanya pun bingung, ya kan, bagaimana menjawab ini, ya kan. Ada titik-titik yang sangat rapat itu, sangat rapat. Ya, saya lihat di lembar pengesahan skripsi yang difoto Pak Roy, ya, dengan resolusi tinggi itu. Nah, di sini kelihatan sekali titik-titiknya ini, ya. Bagaimana membuat ini dengan hand press atau letter press, ya kan? Ini harus kalian pertanggungjawabkan, khususnya pemilik percetakan perdana nanti di pengadilan harus Anda buktikan, ya. Kalau Pak Jokowi bilang kemarin, iya nanti ada saksi-saksi, ada bukti-bukti di pengadilan. Ayo Pak Jokowi, jangan mundur, ya. Saya hanya ingin melihat percetakan perdana, ya, membuatnya ini dengan sangat modern, bahkan sesuai, ya, dengan tahun 2025 sekarang pakai Word processor, Microsoft Word. Kita buktikan Pak Jokowi, ya. Dan sekarang sedang disusun laporan atas, kalau bahasa hukum, dugaan ijazah, bukan ijazah, ya, dugaan skripsi palsu ke pengadilan perdata dan Baris Krim. Jadi kita rekonstruksi dulu bersama, dipanggil itu si percetakan perdana, ya, yang katanya di Jogja itu andalan mereka, alasan mereka tahun 85. Biar kita periksa bersama kemampuan mereka membuat ini dengan teknologi tahun 85. Jadi jangan kemana-mana, percetakan perdana masih panjang urusannya ini, ya. Kepada percetakan perdana, ya, saya katakanlah saat ini, jangan ikut-ikutan bohong kalian. Bakal kena, nanti bisa kalian dikorbankan kesaksian palsu 7 tahun. Ya, seperti Muhammad Nur Al-Azhar itu, ya, kepala laboratorium komputer forensik Baris Krim, kena 7 tahun nanti kau, Muhammad Nur Al-Azhar dan Christopher Harimanrianto. Tunggu saatnya. Jangan kemana-mana dulu, ya. Bakal kena. Lihat aja, saya kasus ini kulaporkan kalian, ya. Muhammad Nur Al-Azhar, Christopher Harimanrianto, Tito Karnavian dan Krishnamurti. Jangan tidur dulu, ya. Nanti kudis-kudisan kalian kurapan dengan seperti yang di Oslo sana. Jadi percetakan perdana, ya. Saya ingatkan kalian, jangan ikutin skenario penipuan mereka. Jangan, ya. Lebih baik, ya, percetakan perdana, jujur saja sekarang, jujur, ya, jujur kepada rakyat, minta maaf kalian, itu bukan produk kami nggak bisa buat secanggih itu tahun 85, nggak bakal bisa, satupun di dunia nggak pernah ada seperti itu. Jadi, ya, percetakan perdana jujurlah kepada rakyat, ya kan, daripada kalian ikuti skenario bohong ini, nggak bisa tidur kalian, dipanggil ke pengadilan, ya, demi penipuan ini, bisa masuk penjara kalian. Pemiliknya itu mungkin dia tua sekarang, ya kan, karena berdirinya katanya sudah lama, katanya, ya kan, karena kemarin alasannya pihak UGM, Dr. Sigit Surunarta, Dekan Fakultas Kehutanan UGM, dan Afri Awang, ya, kakak angkatannya si Jokowi, mengatakan, kami kalau dulu lari langsung ke percetakan prima, kata si Afri Awang, ya kan, mantan dirjen bla 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 itu di Kehutanan. Terus dosen UGM juga, kalau nggak salah itu Fakultas Kehutanan. Terus ketua senat Fakultas Kehutanan UGM juga itu Afri Awang, ya, ikut menipu dengan Sigit Sunarta, ya, dekannya itu. Kami sebagai alumni Universitas Gadjah Mada seharusnya Rismon tahu percetakan prima. Ternyata di websitenya berdiri tahun 86. Sigit Sunarta, cek dulu pendirian. Si Afri Awang juga begitu, ya. Tahun 82, tahun berapa itu lulus dia dari UGM, Fakultas Kehutanan. Lari katanya ke Prima, dia mencetak skripsinya. Afri Awang. Ya, jadi komplotan penipu ini semua coba. Ya, Afri Awang yang lulus tahun 81 atau 82, Fakultas Kehutanan UGM, ya, tahun berapa gitu, yang pasti sebelum 85, ya, jauh di atasnya Jokowi itu, ya, katanya dia mencetak skripsi ke percetakan prima,
di dekat bundaran UGM itu, di depan Mirota kampus. Ternyata berdirinya tahun 86. Itu bagaimana itu penipuannya itu, si Afri Awang, Sigit Sunarta itu. Alah, Profesor Afri Awang, Dr. Sigit Sunarta. Ya. Ya, bayangkan, ya. Pihak UGM itu penjelasan UGM itu kalau nggak salah masih belum dihapus karena takut dihapus. Itu udah catatan digital. Mereka lari ke percetakan Prima, ya, terutama Afri Awang lulus tahun 81 atau 82. Percetakan Prima berdiri tahun 86. Coba gimana si Afri Awang itu ikut membela Jokowi tapi harus menipu, coba, karena sudah dikasih jabatan selama Jokowi berkuasa, jadi dirjen dia, Afri Awang jadi apalah itu, komisaris atau apa. Berikutnya juga dengan Sigit Hardwinarta, ya, profesor apa di Universitas Mula Warman, ya, di Pulau Kalimantan. Nah, itu juga itu lembar pengesahan skripsinya kosong dan modern supaya sama dengan punyanya Joko Widodo. Dia dikasih apa? Dikasih jabatan, ya, dirjen, terus setelah itu komisaris. Begitu caranya Jokowi untuk membuat mereka setia. Nah, pertanyaannya kepada percetakan perdana, apakah kalian sudah disogok percetakan perdana? Saya tanya dulu kalian. Uang itu tidak bisa membuat kalian tidur nyenyak. Ya, uang tidak bisa membuat kalian tidur nyenyak. Tidak bisa membeli tidur nyenyak itu. Ya, walaupun berapa kalian disogok, ya, atau diberi duit, jangan mau, ya, ungkapkan kebenaran itu pemilik percetakan perdana, karena kalian akan terseret terus ini, terseret. Jangan kira setelah sampai Bariskim selesai. Enggak. Ke pengadilan pun kalian akan dipanggil. Gitu loh. Bayangkan. Tidak gampang untuk menipu di depan pengadilan pemilik percetakan perdana. Ya. Tidak gampang. Ya. Apalagi nanti saya di situ. Akan saya tanyakan semua itu. Ya. Pertanyaan-pertanyaan yang jauh dari tebakan Anda. Ya kan? Gitu. Jadi, lebih baik, ya, kepada pemilik percetakan, buat aja konvers, ya. Kami sudah tidak sanggup lagi menipu publik. Kami ingin berterus terang, ya. Bilang aja gitu di konvers. Itu kan produk kami tahun 85. Font-fontnya itu, bayangkanlah itu. Waduh, sudah sangat canggih itu tahun 85, ya. Wah, satu-satunya di dunia, hebat kali lah kami, kayak gini, ya kan? Bayangkanlah, jadi bilang aja itu bukan produk kalian tahun 85, kami tidak sanggup, dan jujur kepada rakyat, daripada kalian itu percetakan perdana, ya, dibully rakyat seluruh dunia, seluruh rakyat Indonesia, ya, yang punya kewarasan, bukan seperti penjilat-penjilat itu, ya, yang demi komisaris itu, ya kan? Al-Gozu Bazir. Itu daripada kalian tersangkut terus, terseret terus, kasus ini nggak bakal pernah selesai sampai kalian mengaku. Kalau kalian mengaku, udah, ya, gugurlah semua apa mereka. Makanya, ya, ini akan dilaporkan dan kalian akan terseret. Bukan lagi ijazah, skripsi, lembar pengesahan skripsi palsu tidak akan menghasilkan ijazah asli. Itu argumennya, ya. Lembar pengesahan palsu, lembar pengesahan skripsi yang palsu tidak akan menghasilkan ijazah yang asli, ya, karena kalau ijazah asli katanya bisa dipegang-pegang, ya kan, katanya nanti di pengadilan, ya, siapa yang percaya orang yang biasa sim kanan belok kiri, siapa yang bisa percaya sama orang semacam itu, ya, hadir di pengadilan PN Surakarta aja dekat rumahnya aja nggak berani. Coba bayangkan, boro-boro nanti di pengadilan lain, itu akan dihindari, itu nggak bakal dia berani menunjukkan ijazahnya di depan pengadilan. Nggak bakal sampai kiamat. Itu yang dihindari dia. Ya, oleh karena itu, kita masuk dengan cara lain. Kita laporkan atas nama dugaan skripsi palsu. Tanpa skripsi yang benar. Lembar pengesahan yang sudah abal-abal itu. Tidak mungkin ada ijazah asli. Dan ini akan menyeret UGM. Yaitu Dekan Fakultas Kehutanan UGM, Dr. Sigit Sunarta. Rektor UGM, Profesor Ova Emilia, Ketua Wali Amanat, Pratikno yang sekarang Menteri. Begitu juga percetakan perdana. Ya, itu akan diuji nanti di pengadilan. Akan dipanggil mereka-mereka itu, ya. Makanya jangan terus berbohong.
terutama percetakan perdana. Apa rupanya kepentingan kalian untuk berbohong? Coba begini. Kalau kalian duit udah banyak, duit percetakan perdana, pemilik lagi ya kan? Ya, untuk apa kalian menipu seperti ini? Nggak bisa tidur. Terutama ini saya bilang ya, percetakan perdana ini pemiliknya yang katanya didatangi atau mendatangi Bareskrim, yang katanya memberikan kesaksian yang sama bahwa itu produk dari handpress atau letterpress milik kalian, buatan kalian. Ya, sesuai dengan analisa rabaan dan rasa perasaan oleh Bareskrim, ada cekungan. Ya, itu makanya hati-hati kalian percetakan perdana. Ya, ini video ini harus disebarkan oleh kalian, ya, potong-potong untuk bisa disampaikan sampai kepada pemilik percetakan perdana untuk jujur, jangan bohongi rakyat. Jangan bohongi teknologi. Ya, saya selalu bilang, evolusi teknologi itu nggak bisa kau tipu. Ya, kepada percetakan perdana, ya, evolusi teknologi itu nggak bisa kalian tipu. Kalau bisanya kalian buat kayak gini di Jogja, percetakan perdana, kenapa nggak percetakan lain di Jakarta atau di Bandung mampu membuat begini? Kok cuma kalian aja? Sehebat apa kalian membuat begini sefuturistik ini? Kalau cuma kalian. Kan? Itu. Jadi ini the weakest point. Ini argumen, ya, kelemahan argumen yang paling lemah dari pihak Joko Widodo maupun Al-Gozu Bazirnya seperti The Ruko, Third Floor Ruko University alumni Sylvester yang sudah had been closed down by Dikti. Ngapain kita dengar orang seperti itu memang sebenarnya dia. Sylvester lulusan UGM ya kau. Kalau enggak ini bukan ligamu, ini bukan ligamu untuk olah berpikir, ya. Bukan, it's not your league. Bukan ligamu untuk melawan kami. Kami lulusan S1 UGM dulu dan resmi asli. Ya harusnya kau, ya, beserta Ngabalin maupun buzzer-buzzer lainnya, ya kan. Kenapa kalian itu nggak membujuk aja Jokowi untuk menunjukkan ijazahnya? Itu loh. Logika anak-anak SD SMP aja begitu. Kok kalian sibuk-sibuk kalian memframing kami ada bohir pendana besar, bla bla bla. Ya. Ya kan? Ngapain kalian sibuk menyebar-nyebarkan fitnah? Nanti dilaporkan nangis kau, ya. Ya. Meskipun saya malas sebenarnya, nggak cengeng saya kayak gitu tuh. Ya. Nanti kau ada yang melaporkan kau mencemarkan nama baik, nangis. Makanya cabut kata-katamu, Sylvester. Dari mana kami dapat duit? Siapa bohirnya? Kau tunjukkan dulu Rp1 perak, 1.000 perak dulu yang paling rendah. 500 atau 1.000 perak lah dulu uang nyampe ke saya dari bohir yang kau bilang itu. Bisa nggak kau tunjukkan itu uang itu? Ya kan? Banyak kali buzzer ini. Nggak laku ya live kalian tempat lain. Nggak laku. Ya buatlah live kalian. Suka-suka kalian di sana. Oke. Jadi gitu ya. Apa nih? Nggak hadir, bla bla bla. Suruh dia ke Jakarta. Sudah dikasih gratis, nggak datang-datang itu sih gitu. Nantang kok di online, nantang itu face to face, online itu beda ya auranya. Kalau face to face baru benar, itu suruh datang face to face baru berani, gitu loh. Ya, kalau orang berani face to face itu baru mental. Kalau nantang-nantang online ngapain dia? Ngajak-ngajak saya, memang siapa dia? Mau apa saya? Mengharuskan saya ini. Ya, jadi nggak ada keharusan saya. Kalau dia datang face to face ke Jakarta, ayo. Gitu loh. Lo kan model cuap-cuap online langsung merasa lebih hebat. Ya kan? Gitu. Kalau kau anak Medan, datang. Gitu loh. Kalau punya mental. Ya, apalagi katanya anak center atau anak Medan. Datang. Ya, Anda berani nggak? Kalau nggak berani, ya sudah. Sana, nangis kau, teriak-teriak kau di online sana. Ya. Gitu loh. Kalau berani, udah dikasih gratis. Ditawarin gratis, nggak berani lagi, alasan keamanan mau.
Kalau berani datang, tunjukkan batang hidungmu. Berani itu face to face. Ya. Gitu baru mental anak Medan, anak Sumatera. Yang cuk online ini diundang gak datang. Memang siapa kamu? Saya harus datang. Saya harus hadir di online-mu itu. Ya kau merasa dirimu penting. Bagiku kau gak penting. So what? Ya kan? Oke ya, jadi pemirsa, itulah argumen paling lemah dari para pengacara Jokowi terutama. Coba lihat di TV-TV. Ya, begitu ditunjukkan lembar pengesahan skripsi itu, langsung mereka goyang karena itu nggak mungkin melawan hati nurani mereka sebenarnya. Ya, mereka just doing his job. Para pengacara itu just doing his job, ya kan? Ya kalau dibayar pasti dibela, kan gitu. Sesuai bayaran lah. Meskipun itu melawan hati nuraninya, ya tetap dibela. Apa boleh buat? Sudah bayaran kan? Meskipun ya nggak mungkin lah, ya kan? Orang-orang berakal mengatakan, oh itu percetakan perdana itu tahun 85 pakai hand press, letter press, hanya diraba terus setuju dia, ya kan? Melawan hati nurani demi bayaran, itulah yang mereka lakukan. They're just doing their job, ya. Entah kebenaran itu apa, they're just doing their job. Hanya melakukan pekerjaan mereka, ya kan? Apa pro bono atau pura-pura pro bono seperti kasus sebelumnya. Mereka bukan pengacara pejuang, ya kan? Itu. Jadi itulah the weakest point-nya. Ya, apalagi ini ada kerapatan titik-titik yang sangat rapat, ya. Berapa milimeter antar titik itu harus kalian akui. Percetakan perdana harus kalian rekonstruksi nanti di pengadilan itu. Bagaimana kalian membuat itu? Oleh karena itu, saya sarankan ya kepada percetakan perdana, ya saya sarankan ayolah, jujur aja rakyat menunggu kejujuran kalian. Jangan ikuti skenario penipuan, pembohongan publik. Mungkin ini pemiliknya nggak tahu apakah pemilik generasi pertama atau kedua, ya. Kalau yang pemilik pertama pasti sudah sangat tua ya. Nah, apalagi mau dicari Pak, ya. Kalau ini sudah generasi kedua, ya ngapain ikut-ikutan, gitu loh, ya. Jangan mau disogok, jangan mau, ya kan? Lebih baik jujur, katakan bahwa kami tidak mampu menciptakan lembar pengesahan skripsi seperti ini tahun 85. Kalaupun ada pasti huruf paku-paku, U-nya itu begini, paku, ya lengkungannya jelek, dan itu tidak bisa kami ciptakan seperti itu, semodern itu, dengan kerapatan seperti ini, kerapian seperti ini. Ya, dengan rata tengah yang sangat sempurna seperti ini, dengan antar kata yang sangat bervariasi seperti ini, nggak mungkin kami bisa menciptakan ini. Tahun 1985 kami minta maaf kepada rakyat Indonesia, ya, kami selama ini sudah mengikuti arus penipuan, skenario penipuan, kami sekarang sadar, ya, lebih baik jujur dan bisa tidur nyenyak daripada bohong, dapat imbalan, tetapi tidak bisa tidur nyenyak. Itulah pesan saya kepada percetakan perdana. Ya, percetakan perdana. Kalian kan yang dipanggil oleh Bariskrim atau Bariskrim mendatangi kalian atau percetakan yang lain, karena dibilang kesaksian dari pemilik percetakan, gitu loh. Tetapi yang disebut-sebut oleh pihak UGM adalah perdana. Ya, waktu kami datang 15 April ke UGM, ya, halal bihalal, ya kan? Itu wakil rektornya itu, ya, dan mereka semua yang ada di situ, dan yang katanya teman alumni Joko Widodo itu menyebutkan nama kalian. Percetakan perdana katanya, bahkan dilihat apanya itu, pita merah atau pita kuning dari kalian. Bayangkan masih cantik kali pitanya itu untuk ukuran tahun 85, 40 tahun yang lalu, ditunjukkan kepada kami dan disebutkan nama percetakan perdana dari mulut mereka, gitu loh. Ya berarti kan asumsi saya yang dipanggil atau yang menemui, kalian dipanggil atau ditemui Bariskrim, ya kan? Itu adalah kalian percetakan perdana Yogyakarta. Kalau di online kok saya nggak dapat ya? Yang adanya percetakan perdana Klaten 0272. Nah, kalian masih ada nggak di Jogja? Kan gitu. Jadi harus menjawab itu semua. Ya, saran saya, ya, jujur. Jujur itu simple, ya kan? Kepada percetakan perdana, jangan ikuti skenario mereka, berapapun bayarannya, jangan. Daripada kalian hidup dalam penipuan, ya kan? Secantik ini puang. Ya, wih, cantiknya, gitu kan? Nah, itu dia, ya.
Ada 2 jenis font pula ini. Ya kan, huruf besarnya beda, ya kan, huruf kecilnya beda. Nah, ini sudah dapat saya. Ya, pakai CNN aja, ya. Convolutional neural networks, ya, tanpa preprocessing saja, artinya belum diproses masukannya, tidak diproses saja, sedapat itu font identification. Kan ada YouTuber, udah mulai banyak sekarang. YouTuber muda yang membuktikan pakai circular neural networks, ya, deep learning, itu dapat. Apa itu? Font Times New Roman. Ya. Jadi begitulah, kita akhiri dulu, ya. Saya baca dulu apa ini. Komentar ini, apa yang kalian. Abi, Prabowo diam-diam salut dengan Bang Rismon. Ya, kalau benar salamlah sama Pak Prabowo Subianto. Sikat, Pak. Parasit Republik ini, ya, yang mengkhianati konstitusi dengan mengubah-ubah umur, ya, lewat Paman Usman itu, sikat, Pak. Udah nggak benar itu pengkhianat Republik itu, ya. Bagaimana iparnya atau pamannya mengubah-ubah ukuran apa itu usia umur itu, ya. Saya bukan, kalau saya ngomong begini, saya dibilang barisan sakit hati. Kalau pilpres, saya nggak politik, saya rakyat biasa saya. Ya, nggak rela Republik ini diinjak-injak satu keluarga. Rakyat biasa saya, pembayar pajak juga saya. Ya, beli apapun sekarang bayar pajak. Ya, saya berhak bersuara, walaupun bukan di apa saya, keahlian saya. Ya, saya rakyat biasa. Nggak rela saya seperti itu. Republik ini digituin. Apa rupanya? Masa karena barisan sakit hati pilpres? Nggak ada saya hubungannya dengan parpol apapun, ormas apapun. Ya, hanya karena saya kemarin ketemu Habib Rizik langsung dibilang, kita kan gini. Aduh, ya Mbak, dangkal kali kau, Sylvester. Memang pantaslah kau lulusan Ruko University 3 lantai. Ya. Memang kenapa rupanya saya apa? Saya ketemu sama siapapun. Ya. Buktikan ada hubungan apa? Organisasi atau duit atau apa. Orang datang secara kemanusiaan. Saya ingin mempelajari dari keterangannya Habib Rizik tentang peristiwa KM50. Ya. Kenapa rupanya? Ya, memang ada kesempatan, ya saya datang. Dan saya akan datang lagi. Kenapa rupanya? Memang apa rupanya kau? Kau apa? Ya framing aja sesukamu. Sesuai dengan fitnah-fitnahmu itu. Ya. Kemanusiaan itu, ya Sylvester, biar kau tahu. Tanpa sekat identitas apapun. Ya, kita bertemu dalam menjunjung kemanusiaan. Saya sebagai rakyat biasa tidak rela, ya, 6 nyawa anak manusia dikorbankan, dibantai, dibunuh, ya, terus bukti-bukti malah dihancurkan oleh polisi, gitu loh. Diperintah hapus data CCTV, data HP, kan begitu. Enak kali kau, ya. Ada bilang kadal gurun lah, kadrun lah, apalah. Nggak masalah bagi saya label-label itu. Kadrun, saya aja HKBP. Ya kan? Tetapi kita bertemu dalam satu value, satu nilai, yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab. Disitulah kita bertemu. Saya bertemu satu nilai dengan Habib Rizik dan orang-orang yang masih mencintai peradaban dan kemanusiaan. Begitu. Ya? Langsung digiring-giring ini Habib Rizik. Habib Rizik jauh lebih mulia daripada kau. Ya? Kalau untuk menjilat dia, udah dapat jabatan, mungkin jabatan menteri atau apa, tapi dia nggak mau seperti kau. Ya? Jangan kau menilai orang dari orang yang nggak kau kenal. Ya? Biarin aja, Pak jujur pribadi Bang, itu kita apa yang dia mau nih, biarin aja lah ya. Kalau dia berani, ya datang ke Jakarta face to face. Kalau nggak berani, ya ranah. Ya. Gitu aja. Tantang dia datang ke Jakarta. Gitu. Bagi kalian yang apa dia. Ya. Kalau nggak berani, ya udahlah. Ya. Muhammad Noah Lazar aja pernah saya tantang berkali-kali sampai disurati oleh diskursus ketemu face to face. Nangis dia, nggak berani dia. Itulah. Ya. So hebat kalau di online, tapi face to face nanti ini. Di Kompas juga 2016. Saya tunggu itu si Muhammad Noah Lazar itu di Kompas dengan Christian Grits, nggak datang dia. Itulah dasar penipu, ya tetap penipu. Ya. Berani datang 2016 aja nggak berani datang face to face. Ya, apa berani datang 2025 dengan orang yang katanya online tadi malam, datang kalian, ayo face to face, saya already di sini. Ya kan? Kalau nggak berani, ya urusanmu itu. Ya memang di DNA-mu itu DNA pengecut.
Dan apa ngecut tetap pengecut. Kalau nggak berani face to face, itu artinya apa? Ya, makanya saya bilang sama Sylvester, kenapa waktu ketemu di LC kemarin nggak bilang kau di mukaku sendiri, ya, di depan mukaku sendiri ya, Sylvester, kau bilang harusnya, Rismon, kau ada bohirnya di belakangmu, siapa? Bilang gitu, gentleman, jangan di podcast, ya, gitu, Sylvester. Atau ketemu lagi kita di acara mana nanti? Kau bilang langsung di depan apa saya, kepala saya ya. Kau bilang langsung nanti, jumpa lagi kita ya. Ya, secara tatap muka. Ya, kemarin kan sudah ketemu kita di barnya tempatnya Bang Karni sebelum ILC. Ya. Baik, sebelum maupun sesudah. Kenapa nggak kau bilang sama aku? Kau ada bohirmu ya, ada mendamai kau ya. Kalian cuma kurcaci ya. Harusnya kau bilang itu di depan apa saya, muka saya, baru kau gentleman jadi orang. Gitu loh. Ya. Jangan kau pakai teori-teori konspirasi di podcast bla bla bla. Memfitnah orang kau, tapi menuduh kami memfitnah Jokowi. Kau sendiri menyebarkan fitnah kau. Ya. Hidup boleh sederhana, tapi nilai itu tinggi. Tidak perlu saya hidup menjadi penjilat seperti kau. Ya. Tidak perlu saya, walaupun hidup saya sederhana. Dan ingat, ya, kau lulusan Universitas tiga lantai ruko yang sudah ditutup. Kami alumni UGM, ingat itu di kotakmu. Ya, di otakmu itu ingat, kami itu alumni asli UGM. Yang kau bela, mengaku alumni asli UGM, tapi menunjukkan ijazah UGM-nya pun nggak berani. Seolah-olah itu aib itu. Ya, langsung kalian kompor-kompori lah dia. Apa hak kalian? Tidak punya kewajiban untuk menunjukkan pada publik. Sudah tunjukkan ke Bariskin, sudah tunjukkan ke wartawan, ke pengacara. Memang rakyat itu cuma kalian. Kan jutaan, ratusan juta rakyat. Ya, yang ingin melihat ijazah mantan presiden Yodio Pri. Ya, harusnya UGM pun bangga. Dan Jokowinya pun bangga, kan gitu. Ya, makanya tanamkan dalam pikiranmu, Sylvester. Ya, kami bukan kurcaci seperti kau, kurcaci penjilid kekuasaan. Ya, kami alumni UGM. Tahu nggak kau susahnya masuk teknik elektro tahun 94? Ya, tahu nggak kau susahnya masuk, apalagi keluarnya? Jangan menjepelekan kau. Ya. Sepele kau, cuma dari ruko University 3 lantai kau. Udah gitu, udah ditutup lagi oleh Dikti. Kau bilang lagi kami kurcaci. Siapa kau? Lulusan mana kau? Sadar dirilah kau. Sadar diri kau. Jangan kau sebar-sebar fitnah itu. Sebelum kau bisa buktikan, nanti kau ditutup cemaraman nama baik. Nangis kau. Bohir-bohir, pendana lah, apalah, kami cuma kurcaci. Karena nggak sanggup kau analisis ilmiah saya, makanya kau sekolah teknik. Sekolah teknik kau. Biar agak ada upgrade otakmu. Kalau kau nggak sanggup belajar, tanya, benar nggak itu dibilang Rismon? Maka malah aku bilang 0-0. Ya kau lah yang 0. Menyebar fitnah. Bohir-bohir. Kalau berani kau tuntut kami. Itu loh, ada bohir. Itu loh, sebutkan nama bohirnya. Berapa rupiah saya dapat. Kau ini, waktu ketemu kemarin nggak berani kau ngomongkan di depan muka saya. Harusnya kalau kau gentleman, Sylvester, pas ketemu kemarin di LC, kau bilang langsung di depan kepala saya, biar saya hadapi kau. Itu loh. Cuma berargumen kau ke sana kemari, kau podcast kau, menggiring-giring kau. Yang kau kira yang mulutmu itu nggak ada rem, buktikan. Kalau gentleman kau bilang kemarin di depan muka saya. Ketemu kita face to face, nggak ada kau bilang itu. Nanti ketemu lagi kita kalau berani ya. Atau di TV mana nanti ya. Ayo, pertemukan TV. Saya dengan Sylvester. Gitu. Biar saya hadapi dulu Sylvester. Makin sakit hati saya lihat mulutnya orang ini, bah. Gitu loh. Makin sakit hati saya. Ada nonton sebuah podcast, dibilang bohir, kurcaci. Bilang nanti itu ya, Sylvester ketemu kita face to face ya. Saya mau lihat dulu nyalimu, kau bilang, kau tuduh saya ada bohir di depan muka saya. Kau lihat dulu mentalmu. Yang sepele kau, lulusan ruko University kau, 3 lantai yang ditutup lagi kau. Ya. Sakit hati saya. Menuduh kau, memfitnah kau. Saya itu melakukan kajian ilmiah, kalian bilang aja memfitnah. Pakai sopir. Kau menuduh-nuduh kau ada bohir. Siapa coba? Aha. Coba kau berani kau ya.
Ketemu nanti kita offer, gitu. Harus berani kau. Kau bilang itu di depan muka saya. Itu. Ya, Sylvester. Kau bilang itu harus kau bilang itu Bohir itu di depan muka saya dan saya cuma kurcaci. Harus berani kau bilang itu di depan muka saya. Kalau enggak, pengecut kau. Gitu. Ya, berarti kau cuma karena atau ketemu kita di podcast. Pilih podcastmu di mana? Saya datang. Gitu loh, ketemu face to face kita. Itu. Gimana? Berani kau? Tahe. Nanti ku bilang kau Ruko University kemarin nangis kau. Ku bilang kau sendiri bilang kan, aku diapain dengan ini? Aku lulusan Ruko University. Jadi lulusan apa kau? Ini perlu dia apa ya? Biar secara gentleman kau nggak bakal ku laporkan juga kau di Sylvester. Asalkan kau berani ngomongnya di depan mukaku. Ya nggak bakal ku laporkan. Ya kan? Tetapi kau ngomong di depanku, nanti kita ketemu di mana, Sylvester? Atau di kafe atau di mana? Atau di podcast atau di TV? Ayo. Harusnya kau ya, kalau kau benar-benar orang benar, Sylvester, kau suruh Jokowi itu untuk menunjukkan ijazahnya. Itu baru gentleman. Terus ceritakan, tanya dulu Jokowi, kayak mana dulu kau Jokowi membuat lembar pengesahan skripsi ini? Kau tanyakan. Karena zaman itu kan Pak pakai mesin ketik masih. Harus kau tanyakan itu kepada yang kau puja-puji itu. Gitu, itu baru gentleman. Baru laki-laki. Itu loh. Ya. Jadi ini akan dilaporkan atas nama dugaan skripsi palsu. Tunggu tanggal mainnya. Nah, gitu ya. Nah, ini akan ada lagi pembelaan Sylvester ini nanti ya dan lain-lain. Nah, sekarang bergeser ke skripsi ya suka-suka kami lah. Ya, memang apa urusanmu? Hak warga negara pengen tahu kan? Karena dia presiden 2 periode. Kalau ini nggak benar ya, reproduksi lembar pengesahan palsu, lembar pengesahan skripsi palsu, maka ijazah pasti palsu. Karena apa? Ya secara administrasi akademik aja nggak ada lembar pengesahan untuk pengujinya. Pengujinya nggak tanda tangan. Berarti kan itu bukan skripsi itu. Ya nggak tahu kalau di kampusmu yang Ruko University itu 3 lantai itu. Ya, ini kita bicara tentang UGM dan kau bukan alumni UGM. Ya. Dan kau bukan sekolahmu di UGM.